Bab 894. Melihat bahwa Rong Huan sangat percaya diri, Chu Yunxi melegakan hatinya, kemuraman muncul di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, selama He Jiarong bisa digulingkan dalam satu gerakan kali ini, tidak akan sia-sia kita menanggungnya begitu lama. Saya tahu, pusat medis TCM anak ini akan buka setelah festival, dan kita harus cepat. Kami telah membuat persiapan sejak lama, hanya untuk mempercepat aksi ini. Rong Huan melihat keluar jendela, menyipitkan matanya, dan tersenyum dengan tenang. Pusat kesehatan mereka ingin dibuka. Di kehidupan selanjutnya, biar ku bilang, ayo kita ambil alih pusat kesehatan ini juga. Chu Yunxi tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berbinar dan berkata dengan penuh semangat. Ya. Ide bagus. Rong Huan mengangguk dan tersenyum, jika Anda tidak memberi tahu saya benar-benar lupa tentang ini. Kemudian kita juga dapat menjalin hubungan kerja sama dengan keluarga kerajaan Inggris. Bagaimanapun, sekolah Suanyi kami adalah pengobatan Tiongkok paling ortodoks di Tiongkok. Selain itu, He Jiarong merawat semuanya, kita semua sibuk dengan kita. Jika kita tidak mengambil alih, bagaimana kita bisa membuatnya benar? Mengatakan bahwa dia dan Chu Yunxi tertawa penuh kemenangan. Setelah Rong Huan dan Chu Yunxi pergi, Dou Xingyi tidak menganggapnya serius pada awalnya dan terus duduk di klinik medis, tetapi ketika dia mengingat apa yang dikatakan Rong Huan sebelumnya, dia merasa semakin salah dan tidak berani menunjukkan perawatan sedikit pun kepada dokter lain. Ketika dia membantu dirinya sendiri dengan konsultasi, dia pergi ke apotek dan menelepon Lin Yu. Lin Yu sedang mengemasi barang-barang di rumah sakit saat ini. Melihat Xin Yi menelepon, dia segera mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Xin Yi, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini." Lin Yu tahu bahwa Dou Xingyi bersikeras duduk di cabang pertama Hui Sengtang. "Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa bahkan setelah pusat medis kita dibuka, pusat medis tersebut akan terus beroperasi?" Begitu Dou Xingyi muncul, dia bertanya kepada Lin Yu dengan penuh semangat, "Tapi kenapa kamu menjual klinik? Menjual ruang medis?" Lin Yu tiba-tiba tertawa ketika mendengar ini, dan bertanya-tanya, "Xingyi, siapa yang kamu dengarkan? Aku tidak memberitahumu bahwa klinik medis adalah akar dari pengobatan Tiongkok kita di Beijing dan bahkan di Tiongkok. Bagaimana aku bisa mengambil akar kita? Sudahkah kamu menjualnya?" Dou Xingyi tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Yang paling dia khawatirkan adalah Lin Yu telah menjual klinik medis ini. Melihat penyangkalan Lin Yu, dia berkata dengan jujur, "Guru, barusan ada dua orang aneh di rumah sakit. Berbicara tidak masuk akal, mengatakan bahwa Hui Sengtang kita akan menjadi milik mereka." "Oh, apakah ada yang seperti itu?" Lin Yu meletakkan apa yang ada di tangannya ketika dia mendengar ini, dan cukup bingung, apa yang mereka katakan. "Mereka mengatakan bahwa kami akan segera mengganti pintu di sini," kata Dou Xingyi dengan marah. Lin Yu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu, dan bertanya pada Dou Xingyi, "Seperti apa rupa orang-orang aneh itu? Kamu bisa mendeskripsikannya dengan hati-hati." Dou Xingyi dengan cepat menggambarkan wajah Chu Yunxi dan Rong Huan kepada Lin Yu secara detail. Chu Yunxi dan Rong Huan. Setelah mendengarkan deskripsi Dou Xingyi, Lin Yu segera menilai bahwa dua orang aneh yang dikatakan Dou Xingyi adalah Chu Yunxi dan Rong Huan. Lin Yu sangat paham tentang kerjasama antara Yunxi Group dan Suanyi Men, jadi tidak mengherankan jika mereka berdua muncul bersama. Yang aneh adalah mengapa mereka mengatakan bahwa Hui Sengtang akan mengubah pintu gerbang. Tentu saja dia tahu bahwa Chu Yunxi dan Rong Huan yang disebut pergantian gerbang pasti merupakan pengganti Hui Sengtang dengan seorang dokter misterius. "Tuan, siapa mereka?" Dou Xingyi tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Lin Yu diam. "Pria paruh baya yang Anda lihat adalah wakil kepala dokter misterius," kata Lin Yu. "Ah,
Dia adalah wakil kepala dari dokter misterius itu. Saya tahu bahwa saya akan menyuruh seseorang memukulinya. Dou Xingyi terkejut, dan berkata dengan sedikit penyesalan bahwa dia selalu membenci dokter misterius berhati hitam ini. Dalam kata-kata kakeknya, dokter misterius itu adalah kotoran tikus dunia pengobatan Tiongkok. Tuan, jika mereka berbicara dengan percaya diri, apakah ada persekongkolan? Tiba-tiba, Dou Xingyi memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cemas kepada Lin Yu, mereka tidak akan menggunakan cara yang berbahaya dan menghina untuk secara diam-diam membeli Hui Sengtang kami. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, Hui Sengtang terdaftar atas nama saya. Saya tidak mengangguk, bagaimana mereka membelinya. Selain itu, semua klinik ini dibantu oleh Menteri Hao Ningyuan dan Hao. Saya membelinya dari Wan Jia. Harganya sangat murah pada saat itu, jadi Menteri Hao perlu menyetujui akuisisi tersebut. Yah, itu bagus. Jika kita menjual klinik medis kepada orang-orang ini, reputasi kita akan rusak. Dou Xingyi mendengus dingin, dan berkata dengan marah, tidak apa-apa, guru, saya akan terus duduk untuk konsultasi. Berbicara tentang Dou Xingyi, dia menutup telepon. Lin Yu memegang ponsel di tangannya sambil berpikir, samar-samar merasa sedikit bingung. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Rong Huan dan Chu Yunxi berasal. Klinik medis mereka baru saja buka, dan mereka tiba-tiba berlari dan mengatakan ini. Pembicaraan semacam ini adalah misteri, atau seperti yang dikatakan Dou Xingyi barusan, trik buruk macam apa yang ditahan kedua kelompok itu akan bergerak. Tapi Lin Yu memikirkannya sebentar, dan tidak berpikir bahwa dia memiliki kelemahan yang bisa ditangkap oleh mereka. Ketika tentara datang untuk menutupi air dan bumi, itu akan lebih baik daripada kelompok pembunuh di bawah kendali, bayangan setan, yang bisa dia tangani, bagaimana dia tidak berurusan dengan dokter misterius dan Chu Yunxi. Selama 2 hari berikutnya, Lin Yu diam-diam melakukan tindakan pencegahan, tetapi tidak ada yang terjadi, jadi dia tidak bisa menahan rileks, merasa bahwa Chu Yunxi dan Rong Huan sebagian besar menggertak. Pada festival Lentera, Lin Yu dan Li Zhensheng dengan hati-hati membersihkan aula medis, lalu mengunci pintu aula medis. Karena ini adalah markas besar Hui Sengtang, tempat Lin Yuchu datang ke ibu kota untuk menetap, dia enggan membiarkan orang lain mengambil alih, dan berencana untuk menutupnya sementara. Li Zhensheng menyentuh kunci pintu dengan agak enggan, melihat ketiga karakter, Hui Sengtang, di kusen pintu, dan berkata dengan emosi, Tuan, saya sudah lama tinggal di sini. Saya benar-benar merasa sedikit enggan untuk pergi kali ini. Ya, tahun benar-benar pencuri. Lin Yu juga mengangguk, menatap Hui Sengtang dengan penuh semangat ketika pertama kali datang ke ibu kota. Ketika dia berjalan ke sini untuk pertama kalinya bersama Shen Yuxuan, situasi taruhan dengan Wan Siling untuk perawatan medis masih jelas. Bahkan dia bisa mengingat setiap detail, tapi dia tidak menyangka akan berkedip, sudah lama berlalu. Memikirkan langkah demi langkahnya dari seorang dokter kecil di sebuah klinik medis kecil di Qinghai hingga presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dan orang yang bertanggung jawab atas pusat pengobatan Tiongkok pertama di negara itu, Lin Yu merasa semuanya seperti mimpi. Dan dia juga telah tumbuh selangkah demi selangkah dari bocah mautu yang tidak berpengalaman menjadi pria yang penuh gairah yang memiliki keluarga dan dunia di dalam hatinya dan memikul tugas penting untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok. Pada saat yang sama, saya juga mendapatkan sekelompok anggota keluarga yang saling mencintai dan saudara serta teman yang dapat mempercayai hidup dan mati. Waktu telah mencuri banyak hal dari semua orang, tetapi pada saat yang sama, bukankah waktu telah memberi banyak hal kepada semua orang? Pada akhirnya, Lin Yu dan Li Zhensheng memandang Hui Sengtang sedikit tidak puas sebelum mereka naik mobil dan pergi. Untungnya, setelah pulang ke rumah, suasana keluarga yang meriah seketika meredakan emosi sedih mereka. Begitu orang tua itu melihat Lin Yu,
dia dengan bersemangat menelepon Lin Yu dengan ponselnya dan berkata dengan gembira, "Jiarong, datang dan lihatlah. Saya baru saja membeli sebagian dari produk Li Group seperti yang Anda katakan. Stok telah mencapai batas hariannya selama 3 hari berturut-turut." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, proyek teknik biologi grup Li sekarang meningkatkan upaya untuk mempromosikan cairan oral Changsheng secara nasional, dan penjualan serta reputasinya sangat bagus." "Ya, benar, cairan oral jenis apa yang sekarang terkenal, Lao Zhang? Mereka mendengar bahwa saya telah datang ke ibu kota, dan mereka meminta saya untuk membawakannya ketika saya kembali." Jiang Jingren buru-buru mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Melihat ke belakang, ibumu dan aku, dan ibu baptismu, juga minum. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Sekarang Departemen Distribusi Qinghai hampir siap didirikan, dan akan dikirimkan kepada Anda secara teratur pada saat itu." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Sepanjang hari, saya akan tahu bahwa saham itu akan dibuang, dan saya akan kehilangan Anda cepat atau lambat." Li Suqin keluar membawa festival lampion dan memarahi dengan marah ketika Jiang Jingren sedang mempelajari saham lagi. "Apa yang kamu tahu, aliran perempuan, dari perspektif terbatas?" Jiang Jingren mendengus agak bangga. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menyentuh hidungnya dan menyeringai, orang tuanya semakin keras dan keras. "Jiarong, telepon King Mei. Dia bilang dia pulang untuk makan malam pada siang hari. Kenapa dia belum kembali?" Saat ini Qin Xiulan keluar dari dapur dan berteriak pada Lin Yu. "Oke, aku akan bertarung sekarang." Lin Yu buru-buru setuju dan mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan, tapi Ye Qingmei tiba-tiba memimpin untuk menelepon. Lin Yu dengan cepat mengambilnya dan tersenyum, "Hei, kakak perempuan, aku akan meneleponmu, kenapa kamu belum kembali?" "Jiarong, ini aku." Tanpa diduga, suara Li Qianjue tiba-tiba terdengar di telepon. "Saudara Li, bagaimana Anda menggunakan ponsel pembersih alis Anda?" Wajah Lin Yu tenggelam, seolah dia mendengar sedikit kepanikan dalam suara Li Qianjue. Dia bertanya dengan tergesa-gesa.